Selamat pagi, yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lucia Siondi, mahasiswa PPG Guru Tentetu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Lampung dengan NIM 24130618892. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 092 Bonandolo, Kecamatan Sinjamakolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS dengan materi Sistem Pernapasan Manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Kehadiran anak-anak semuanya. Masuk kanan. Yenti. Hadir Bu. Peta. Hadir Bu. Berarti yang lain tetap duduk yang rapi. Maju kita 1, 2, 3 ya. Oke, kembali duduk yang rapi. Semangat ya belajarnya hari ini. Semangat Bu. Oke, hari ini pelajaran kita adalah IPAS tentang sistem pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan organ-organ dan fungsi pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja organ pernapasan manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat bagan atau gambar organ pernapasan manusia dengan tepat. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya mengenai organ pernapasan manusia. Dan gambar itu, siapa yang bisa menceritakan? Ayo. Saya Bu. Manusia yang sedang menghirup udara melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Ya, yang lain, ada yang lain? Saya Bu. Ya. Manusia yang menghirup udara atau mengeluarkan udara kotor. Ya, jadi apa artinya bernapas? Manusia udara melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. ya, oke. Ya, gambar selanjutnya, coba perhatikan ada 2 gambar. Siapa yang bisa menceritakan gambar pertama? Saya Bu. Ya, silakan. Manusia yang sedang menghirup udara kotor atau polusi udara. Ya. Yang lain ada? Tidak. Nah, gambar yang kedua, siapa yang bisa menceritakan? Saya Bu. Ayo. Manusia yang sedang menghirup udara segar dan bersih. Manusia menghirup udara yang segar. Nah, speaking kita yaitu tepuk fokus 2 ayat.
Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot-elaktis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.
bisa bernapas dengan baik? Karena apa? Karena kerja organ-organ pernapasan manusia yang sangat baik. Nah, karena organ-organ pernapasan manusia sangat baik. Ya, sekarang coba di bawahnya itu ada 2 pertanyaan. Coba yang pertama, coba ceritakan seberapa pentingkah manusia itu melakukan kegiatan bernapas? Siapa yang tahu? Yuk. Sangat penting agar manusia bisa bertahan hidup. Ya. Yang lain? Pas? Pas. Nah, coba yang kedua. Pertanyaan yang kedua siapa? Saya, Bu. Proses pernapasan manusia dimulai dari masuk melalui rongga hidung dan lanjut ke faring, lalu masuk ke laring, trokea, bronkus, lalu bronkiolus, alveolus, dan yang terakhir paru-paru. Oke. Berarti udah jelas ini kan? Membagikan tugas. Ini nanti dikerjakan per kelompok. Ya. Apa tadi yang kamu dengarkan? Ya. Tugasnya di sini adalah membuat apa nama gambar ini, terus apa fungsinya, kegunaannya, terus cara kerjanya bagaimana. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Yuk. Sudah, Bu. Ya. Siap, Bu. Oke, waktunya habis. Itu semuanya. Waktunya sudah habis. Sekarang karena tadi kita yang pertama sudah selesai, juga sebelum ada semangat dulu kita belajar, coba kita speaking dulu, yaitu ini adalah semangat 2 kita berdiri. Semangat ya, semangat. Oke? Oke? Terus semangat 2, 2 ya. Terus semangat 2. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Say. Aha aha. Ma. Aha aha. Ma. Semangat. Oke, silakan. Ya, sekarang perhatikan depan. Ibu. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia tadi sesuai dengan video yang kita dengar tadi ada berapa? Yang pertama ada 8. Yang pertama itu adalah Rongga hidung. 2, Faring. 3, Laring. Trakea. Bronkus. Bronkiolus. 7, Alveolus. Paru-paru. semua organ-organ tadi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sudah jelas sampai situ? Sudah, Bu. Sekarang sini membuat bagan atau struktur organisme. Organ
kalian. Sudah kali buat apa? Sesuaikan dengan yang ada di paketnya ya. Ada yang lebih dulu tadi bisa. Bisa digunting kecilkan. Bu, nggak ada gambar trokean. Pakai ya. Mana? Tiga Alfio. Di sini. Dari sini.
kelompok alveus dan organ. Organ-organ pernapasan kelompok alveus dan paru-paru. Terima kasih. Nah, oke, tepuk tangan semuanya. Kita sudah selesai menyusun itu tadi organ-organ pernapasan manusia di dalam ini. Kita susun dengan rapi. Sekarang kita mana dulu belajarnya, yaitu SPK kita, yaitu tepuk semangat. Dua ya. Terus semangat. Sekarang biar lebih jelas, biar lebih paham tentang susunan dari organ-organ pernapasan tadi, yaitu pernapasan manusia. Inilah, sekarang coba semuanya dilihat. Inilah yang kita susun tadi. Jadi lihat LKPD yang kedua. Tadi bisa ditarik ke depan. Ya, di situ di LKPD kedua ada 5 soal. Kerjakan yang bagus. Pak, ayo saya kasih waktu 10 menit. Oke? Oke? Kerjakan. Semuanya kasih sama, ayo. Kerjakan buat di bawah nih, kan juga jawabannya di bawah. Kerjain. biar lebih paham itu mengenai pernapasan manusia, saya buat tugasnya di rumah. Kamu buka